Sehingga hari-hari supervisor ini mengamati tugas atau pekerjaan dari tim yang sudah ada, sekaligus melakukan interview dengan calon-calon baru. Yang kita gali orang yang punya keuletan, satu, kedua dia mau dikejar target, motivasinya tinggi, dan dia tidak gampang stres terhadap target. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi. Video ini membahas tentang tutorial bagaimana melakukan seleksi bagi supervisor untuk mencari agent atau Sales and Service Agent (SSA) sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal. Tugas kita adalah melakukan seleksi untuk menemukan kandidat yang pas dengan posisi. Jadi seperti diketahui, tahap awal dari yang dilakukan dalam beroperasionalnya mitra atau kantor desa ini adalah, pertama, mitra menemukan atau mengusulkan lokasi. Yang kedua, mitra mencari kepanjangan tangannya untuk mengoperasionalkan kantornya itu dengan menemukan supervisor. Ketiga, supervisor ini dilatih selama 2 hari. Nah, setelah dari pelatihan itu kemudian supervisor ini atau SPV ini melakukan rekrutmen, menemukan SSA sesuai kapasitas optimal yang ditargetkan. Nah, teman-teman juga perlu pahami bahwa keberhasilan atau omset di bisnis ini ditentukan oleh sales, dan sales ini ditentukan oleh jumlah SSA atau agent dikalikan skill mereka dan motivasi mereka dalam hal menjual. Sehingga kalau dalam pengalian ini jumlah SSA atau agentnya optimal dikalikan dengan kemampuan mereka melakukan penjualan per unit, maka hasilnya adalah omset itu sendiri. Nah, jumlah omset optimal dari SSA tergantung 2 hal. Pertama, target dari mitra, tentu juga menjadi target dari supervisornya sendiri. Berapa income yang ingin diraih secara bulanan. Makin besar omsetnya, tentu dia harus merekrut lebih banyak SSA, tetapi tidak hanya banyak SSA, tetapi mereka juga produktif. Jumlah optimal yang kedua tentu juga ditentukan oleh luas ruang kerja. Kapasitasnya berapa? Karena kalau kapasitas terlalu kecil juga akan mempengaruhi motivasi dalam jangka panjang. Jadi, sekali lagi ingin menegaskan bahwa tugas SPV adalah melakukan rekrutmen di awal, kemudian melakukan kontrol atau monitoring sekaligus memotivasi timnya. Nah, itu sekedar pengantar. Video ini hanya akan membahas bagaimana teman-teman SPV melakukan rekrutmen, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai melakukan resume, sehingga bisa menemukan calon SSA yang terbaik, kemampuan dia melakukan tugas-tugasnya. Kita masuk ke tujuan dari interview. Pertama, tentu kita mencari kandidat yang terbaik. Dan perlu difahami bahwa tugas sehari-hari seorang sales and service agent adalah berkejaran dengan target. Ya, sehingga ini menjadi acuan ketika teman-teman melakukan interview nanti. Nah, tujuan interview yang kedua adalah juga membangun kredibilitas usaha, kredibilitas organisasi. Dan itu didukung oleh tempat yang baik, yang nyaman, tidak harus bagus tapi nyaman. Yang kedua, kemampuan teman-teman supervisor untuk menjelaskan tentang perusahaan ini. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Tentu beda seorang kandidat yang mereka mengirimkan lamaran kemudian datang ditemui dengan penampilan seenaknya, kemudian ditanya tidak bisa menjawab sang interviewer ini, dengan supervisor yang hadir dengan baik, dengan proper, tampilan yang baik. Kemudian dia bisa dengan lugas menggali ketika interview terjadi. Yang ketiga, dia bisa menjelaskan segala hal tentang usaha ini. Profilnya seperti apa, historinya seperti apa, skema yang didapat atau benefit bagi SSA dan seterusnya. Dan ini artinya harus dikuasai dengan baik oleh supervisor. Nah, itu dia tujuan interview. Oke, kita masuk ke langkah-langkah bagaimana kita melakukan interview. Sebelum masuk ke langkah-langkah tentang interview, kita ingin memastikan bahwa sekali lagi jumlah optimal dari SSA itu, dari setiap kantor desa itu harus dikejar, harus diraih, supaya kontrol
yang normalnya satu supervisor itu memantau 10-20 orang, itu bisa tercapai, dan itu tentu berimpact kepada bisnisnya. Dan untuk tujuan itu beberapa kantor desa melakukan yang namanya walk-in interview. Jadi di tahap awal boleh membuka lamaran misalnya untuk 20 posisi misalnya, tetapi dalam prosesnya kan tidak tercapai 20-20-nya, misalnya terisi hanya 10 posisi. Nah, proses untuk menemukan 10 sisanya ini dilakukan dengan walk-in interview. Buka informasinya dan setiap saat pelamar bisa datang, dengan tentu melakukan perjanjian dulu dengan supervisor. Sehingga hari-hari supervisor ini mengamati tugas atau pekerjaan dari tim yang sudah ada, sekaligus melakukan interview dengan calon-calon baru. Ini yang disebut walk-in interview. Jadi dibuka terus. Nah, teman-teman, langkah paling awal dari proses melakukan interview adalah persiapan. Persiapkan itu diantaranya adalah menyiapkan jadwal, menyiapkan tempat atau lokasi, kemudian memastikan teman-teman sebelum menginterview sudah punya dokumen CV yang masuk. Dokumen CV yang masuk ini tidak terlalu penting karena justru melakukan interview ini adalah kita proses menggali diri atau pribadi yang sebenarnya dari pelamar. Dokumen hanya untuk memastikan bahwa teman-teman paham siapa yang teman-teman hadapi. Informasi paling awal biasanya tentang pendidikan, tentang keluarga, tempat tinggal, dan seterusnya, pengalaman. Ya, itu harus dipegang dulu. Yang keempat adalah teman-teman harus mempelajari seluk-beluk tentang perusahaan, tentang usaha ini. Ya, baik tentang profilnya, ya, bergerak di bidang apa, historinya, pengalamannya, sudah berjalan di mana saja, kemudian skema benefit dan penawarannya seperti apa. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi seiring dengan waktu, teman-teman supervisor pasti bisa menguasai hal ini. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan. Pertama yang harus teman-teman lakukan setelah lokasinya siap, jadwalnya siap, kemudian persilakan pelamar untuk masuk dan duduk. Kemudian teman-teman yang kedua memperkenalkan diri. Saya siapa, posisi saya sebagai apa, dan tugas saya pagi ini adalah apa. Misalnya saya Ahmad, saya adalah supervisor yang akan diminta untuk memimpin operasional dari mitra SSA ini atau desa ini, dan saya saat ini sedang menginterview Anda untuk mencari pelamar yang pas di posisi yang kami tawarkan. Nah, ketiga, cara cepat untuk paham tentang dirinya, diri pelamar adalah minta dia menjelaskan tentang siapa dirinya dalam waktu singkat. Jelaskan diri Anda dalam waktu 1 menit. Dari situ kita bisa menganalisis. Biasanya yang kita cari tahu adalah tentang apakah dia paham tentang kekuatannya, paham tentang kelemahannya, apakah dia yakin bisa mengerjakan tugas ini. Dari apa yang dia sampaikan itu biasanya terbaca. Dan teman-teman harus notice ini, dicatat. Kemudian berikutnya keempat adalah gali tentang dirinya. Checklist bisa teman-teman lihat di sini. Kita akan siapkan poin-poin yang ditanyakan. Nah, ini adalah panduan melakukan interview berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada pelamar. Jadi setelah memperkenalkan diri, supervisor bisa mulai menanyai, terdiri dari 2 kelompok pertanyaan. Pertanyaan awal adalah untuk menggali kepribadian dan kesungguhannya. Misalnya ditanya, tahu info lowongan dari mana? Ini juga berguna bagi kita untuk mendapatkan informasi dari mana atau melalui jalur apa promosi lowongan ini paling efektif diketahui oleh masyarakat. Kemudian berikutnya tanya, apakah kamu tahu jenis pekerjaan yang sedang kami tawarkan, atau apakah kamu tahu jenis pekerjaan yang sedang kamu lamar ini. Jika dia menjawab iya, artinya dia paham dan bisa dianggap lebih serius. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tetapi jika menjawab tidak, artinya bisa jadi dia tidak terlalu serius atau memang tidak mengerti jenis pekerjaannya apa. Kalau dia bertanya tentang pekerjaan ini, misalnya, Pak, sebetulnya ini pekerjaan seperti apa? Jelaskan secara singkat. Kemudian ceritakan dirimu dalam waktu 1 menit. Dengarkan dia bercerita tentang dirinya. Tanya, sekarang apa kegiatanmu? Kalau pernah bekerja sebagai apa? Mengapa keluar atau resign? Berikutnya, apa kelebihanmu? Apa pula kekuranganmu? Nah, ceritakan tentang keluargamu.
Tetapi kalau sebetulnya kita tanyakan di nomor 3, ceritakan dirimu dalam waktu 1 menit, ceritakan dirimu dalam waktu 1 menit, itu sebetulnya bisa merangkum pertanyaan 4-8. Nah, poin-poin ini kita tanyakan untuk mengetahui latar belakangnya. Kalau misalnya dia bercerita tentang keluarga, dia mengatakan dirinya sebagai anak sulung misalnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ikut menanggung kehidupan keluarganya. Kemudian kalau dia cerita kelebihan, misalnya dia ulet misalnya, ini poin yang bagus. Tetapi kekurangannya juga bisa menjadi pengurang, asal dia berhubungan dengan posisi yang kita tawarkan. Nah, nomor 9 ini perlu kita gali agak dalam untuk mengetahui seberapa ingin dia terhadap pekerjaan dan penghasilan ini. Kamu mengharapkan pekerjaan ini dan perlu penghasilan ini untuk apa? Dia bisa cerita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membantu orang tua, untuk pengobatan mungkin. Atau hanya iseng saja, sekedar nambah-nambah penghasilan misalnya. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran tentang dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menggali kepribadian dan kesungguhannya. Berikutnya, pada bagian kedua, kita mulai menanyakan hal-hal yang lebih mendalam. Pertama, misalnya, sesering apa kamu pakai WhatsApp dan sosmed? Dan untuk apa saja? Makin dia dekat, dalam artian dia pengguna berat dari WhatsApp dan sosmed, ini poin yang bagus, sehingga bisa diharapkan ketika hari-harinya dalam bekerja itu berinteraksi dengan gadget, dia akan lebih nyaman, tidak ada kendala. Berikutnya, apa kamu bisa bekerja dikejar target? Untuk mengetahui dia gampang stres atau tidak. Ya. Berikutnya adalah, apakah kamu memiliki pengalaman berjualan? Ini juga mempengaruhi. Kalau dia sudah punya pengalaman, paling tidak dia tahu tahap-tahap ketika harus menawarkan sebuah produk. Berikutnya adalah, jika saat jualan ditolak atau dicuekin, apa yang kamu lakukan? Ini untuk mengetahui bagaimana dia mengatasi penolakan. Dia bertahan, menggunakan pilihan kata lain, kemudian mencoba lagi beberapa saat setelahnya misalnya. Itu akan membantu dia dalam bekerja. Nah, terakhir, ini juga penting, adalah kamu bisa mendapatkan uang atau gaji atau penghasilan dari pekerjaan ini sesuai kerja kerasmu. Bagaimana motivasimu mendapatkan uang? Karena pada prinsipnya pekerjaan ini bisa mendapatkan 1 juta, bisa mendapatkan 2 juta, bisa mendapatkan setingkat UMR, bahkan bisa mendapatkan 2 kali UMR, tergantung bagaimana dia bekerja secara tekun. Nah, ini perlu kita gali. Nah, dari semua itu, setiap hasilnya, setiap catatan ini kita buat resume. Misalnya pelamar nomor 1, kesimpulan kita secara umum seperti ini. Yang penting bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang bersangkutan diterima atau tidak. Wawancara tidak perlu terlalu dalam karena ini pekerjaan yang low skill ya. Tidak jelimet, tidak analytics, tidak perlu pemikiran mendalam. Kemudian hasil wawancara akan makin terbukti ketika pelamar diterjunkan dalam on the job test. Jadi sebetulnya kalau secara persyaratan administratif kemudian dia ada keterbukaan untuk mencoba, itu sebetulnya menjadi poin bahwa yang bersangkutan bisa masuk ke on the job test. Karena di OJT itulah sebetulnya penilaian kita yang utama. Ketika dia diterjunkan dalam pekerjaan, diberikan target, kemudian diberitahu apa saja yang harus dilakukan, kita lihat performance-nya. Ya, jadi sebetulnya kalau ada terbersit keinginan untuk mencoba, itu sebenarnya sudah cukup bagi yang bersangkutan bergabung dalam OJT. Terakhir, tidak usah terlalu panjang, durasi wajarnya 10-15 menit. Itu kira-kira panduannya. 2 kelompok besar pertanyaan kita adalah, pertama untuk menggali kepribadiannya, kemudian yang kedua adalah tanyakan hal-hal yang lebih mendalam yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Yang kita gali orang yang punya keuletan, 1. Kedua, dia mau dikejar target, motivasinya tinggi, dan dia tidak gampang stres terhadap target. Karena prinsipnya mereka hanya tinggal melaksanakan saja. Jadi yang kita lakukan adalah memastikan orang ini paham tugasnya dan melakukan dengan cepat, dengan semangat, dengan motivasi. Karena sistem sudah disiapkan, data prospek disiapkan, data produk disiapkan, bahkan
skrip untuk berkomunikasi dengan prospek juga sudah disiapkan, sehingga ini murni tentang apakah dia bisa menjadi eksekutor atau doer yang bagus untuk tugas ini. Sebelum ditutup, persilahkan dia bertanya, membuat kita punya kesempatan membangun kredibilitas. Misalnya dia bertanya, Pak, saya akan kontrak ya, misalnya begitu. Oh iya, setelah melalui fase ini dan ini dan ini. Di kontrak saya dapat apa aja Pak? Jelaskan. Nah, untuk bisa menjelaskan dengan PD, teman-teman harus menguasai. Ini harus dikuasai betul. Terakhir, ditutup, ucapkan terima kasih, kami akan menghubungi Anda. Ya, itu adalah proses ketika pelaksanaan. Terakhir adalah jangan lupa membuat summary atau resume dari kandidat ini. Teman-teman bisa membuat semacam tabel, diisi sendiri nama, kemudian usia, kemudian teman-teman bisa meletakkan kolom misalnya, keuletan, latar belakang boleh, semua tertulis, sehingga teman-teman mudah ketika nanti membuat kesimpulan kira-kira siapa yang dipanggil. Teman-teman, sekali lagi, proses supervisor ini di awal memang tidak mudah, tapi seiring dengan waktu ini akan terasah. Tidak mudah menemukan kandidat yang cocok mengisi posisi kita. Dari 30 yang melamar, ketika dipanggil untuk hadir, mungkin hanya separuhnya 15. Ketika 15 ini diinterview, mungkin hanya 10 yang cocok. Dari 10 ini kemudian dipanggil untuk memulai OJT atau on the job test, mungkin hanya 5. Tapi ini sebuah proses sehingga teman-teman bisa mendapatkan sales and service agent yang sesuai. Jadi jangan putus asa. Tingkatkan terus kemampuan mewawancara ini sehingga teman-teman bisa kenali siapa yang cocok di posisi itu. Poin kedua tentang bagaimana meningkatkan skill dan motivasi, insya Allah kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan panduan atau tutorial ini bermanfaat dalam melakukan interview ketika teman-teman mencari SSA yang cocok untuk mengisi posisi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.